Cara nentuin harga editan pertama lo. Mas, kalau saya pakai jasa Mas buat bikin video company profile saya atau wedding saya, itu harganya berapa ya Mas? Kalau lu masih bingung gimana cara ngejawab pertanyaan ini, tonton videonya sampai habis. Balik lagi bareng gue Yuda di channel alphaworks.id. So, di konten kali ini kita akan ngebahas gimana caranya kita nentuin harga editan pertama kita. Gue akan analogiin di konten ini bahwa kita benar-benar orang yang baru terjun ke dunia freelance videographer dan juga video editor. Buat yang baru datang, YouTube ini ngebahas seputar freelance videografi, tips video editing, dan juga tentang konten kreator video. So, buat lo yang baru datang, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kita anggap aja bahwa kita bener-bener punya portofolio yang minim. Jadi entah itu bukan portofolio beneran atau fake project ya, atau mungkin emang bener-bener gak punya portofolio sama sekali. Dan kalau lo buat lo yang belum punya portofolio, pengen tahu gimana cara bikin portofolio, nih tonton aja videonya, ada link di atas ini. Oke, so di konten kali ini gue gak mau lama-lama, kita singkat aja. Tapi gue pengen lo semua jadinya setelah nonton video ini, lo bisa ngejawab pertanyaan atau ketika ada klien datang ya, lu masih pemula nih, masih baru pertama kali dapat klien, lu tahu harus dealingnya sama klien kayak gimana. Nah, ketika ada klien nanti tiba-tiba datang sama lu nih, terus nanyain, bro, kalau ngedit sama lu atau bikin video sama lu harganya berapa? Nah, buat gue pribadi, nih jangan ngelakuin kesalahan yang udah pernah gue lakuin sebelumnya, yang dimana gue langsung kasih harga, yang dimana harganya nggak gue pikirin dan asal tembak. Bisa jadi kemahalan, bisa jadi kemurahan. Kenapa nggak boleh kemahalan dan kenapa nggak boleh kemurahan? Kalau kemahalan udah pasti ya di luar budget dia, otomatis kliennya cabut. Kemurahan kenapa? Kalau nggak make sense harganya sama klien, jadi klien akan berpikir kayak ini bikin videonya beneran apa enggak ya? Nah, terus gimana caranya ngasih jawaban yang tepat ketika ada klien datang dan nanyain harga jasa edit video lo? Gue akan bahas ini step by step gimana cara gue dulu awal-awal nentuin ini supaya klien nggak kabur dan kita tetap juga nggak boncos kalau kerja. Nah, buat yang baru mulai, gue akan lebih fokusin untuk kumpulin portofolio. Gue nggak bohong, gue dulu awal-awal juga ngejob banyak yang nggak dibayar. Tapi at least ongkos gue, transport ataupun makan itu tercover ketika emang harus dilakukan syuting ke lapangan. Kenapa bang, kok lu kasih harga jasa gratis? Gimana kita bisa punya uang kalau kita jasa gratis mulu? No, enggak. Tapi lu lihat dulu peluang kliennya. Gue ambil contoh misalkan gue dapat klien Indomart. Ya, perusahaannya udah tahu, semua orang udah pada tahu, gede. Misalkan tiba-tiba si Indomart ini butuh jasa bikin video profile. Jujur, gue pribadi kalau sampai sekarang pun bisa dapat ke sana, atau mungkin perusahaan-perusahaan gede yang lainnya kayak misalkan, atau mungkin kita bilang bahwa Prep Studio punya Arif Muhammad yang trafficnya gede banget. Gue nggak, bahkan gue kalau untuk sekarang dapat kayak gitu, gue nggak akan kasih harga mahal-mahal. Tapi gue akan coba aja dilingin dengan harga yang benar-benar pas sama si klien tersebut, atau bahkan gratis pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini bisa ningkatin kualitas portofolio gua. Apa untungnya ketika kualitas portofolio kita naik? Ya udah pasti nanti harga editan kita ke depannya ketika ketemu next client udah otomatis harganya bisa naik. Dan social proof kita as a videographer atau video editor itu bakal makin kuat. Oke, jadi jawaban simpelnya adalah ketika orang nanya sama lo, jangan langsung lo kasih harga asal-asalan. Tapi lo tanya dulu videonya untuk apa dan videonya kayak gimana referensinya. Terus lo lihat juga si kliennya ini siapa. Kalau emang kliennya ini bagus buat portofolio, contoh yang tadi gue bilang kan, Indomart atau Prep Studio atau brand-brand ternama yang lagi naik banget sekarang, ya lu lihat juga, kalaupun emang kliennya gede banget nih, kebetulan ada relasi lo, ya jangan takut tuh kasih harga gratis. Kenapa? Karena bagus buat portofolio lu nanti ke depannya. Jadi fokusnya adalah yang penting deal sama klien tersebut. Tapi kalau emang ternyata kliennya biasa-biasa aja, emang dia bener-bener butuh jasa edit video, ya lu kasih harga sewajarnya. Sewajarnya tuh segimana sih bang untuk awal-awal mulai? Kita ambil contoh gue aja dulu ya, karena gue akan lebih sharing apa yang udah gue alamin sebelumnya, kemungkinan kayak 8 tahun yang lalu. Gue biasanya lihat harga pasaran. Contoh untuk sekarang di 2022, gue harga videographer itu range-nya untuk per hari manpower ya, itu kurang lebih sekitar 750.000 sampai mungkin 2,5 juta, tergantung pengalaman dan portofolio balik lagi. Nah, video editor pun gitu. Di tahun ini kemungkinan range-nya tuh sekitar 1,5 juta untuk per editan sampai mungkin ke angka 8 jutaan. Kenapa sampai 8 juta ya? Tergantung balik lagi sama si tingkat kesulitan video yang diminta sama klien. Nah, dari range tersebut gue coba ambil tengah-tengah atau bahkan di bawah harga yang terendah. Karena kenapa? Kenapa harus di bawah harga terendah bang? Gue posisin karena emang gue baru mulai.
Jadi gue akan lebih butuh portofolio dulu yang banyak, sehingga ketika next ketemu klien, gue bisa pamerin porto gue. Kita bisa kasih tahu ke klien ini video-video yang udah pernah kita bikin, dan klien akan lebih yakin sama kita. Nah, jadi kesimpulan adalah ketika lu dapat klien pertama, lu coba gali dulu kliennya butuhnya apa, satu. Terus yang kedua, lu coba tanya video referensinya kayak gimana. Terus yang ketiga, lu coba lagi lihat kliennya siapa. Jadi jawaban yang sering muncul di kolom DM gua, di komentar, mungkin di Instagram, di TikTok, gimana cara nentuin harga pertama? Jawabannya adalah gue gak akan bisa kasih, siapapun mungkinnya gue gak akan bisa kasih harga pasti. Oh harus jawab segini, harus jawab segitu. Kenapa? Karena sekarang udah banyak banget industri video. Maksudnya industri-industri yang ngebutuhin jasa skill editing video atau videografi. Kayak contoh konten kreator, harganya pasti beda. Karena buat konten di Instagramnya atau di TikToknya. Atau mungkin di YouTube-nya juga. Konten kreator, bisnis online, video produk, udah pasti harganya beda-beda. Nah that's why seenggaknya dari nonton video ini lu udah tahu, oh ketika gue ditanya sama klien gue pertama kali datang nih ke gue nih, gue tahu gue harus jawab apa. Jadi lu bisa tanya balik, lu riset ulang. Buat apa nanya balik dan riset ulang? Bahkan kalau bisa lu kasih referensi supaya lu kelihatan kredibel di depan klien. Gak cuman orang yang punya jasa edit video, mas bikin ini berapa? Oh segini nih price listnya gitu. Kayak nggak niat. Nah lebih baik lu coba tanya ulang yang dimana lu nunjukin bahwa lu ada interest juga sama project yang akan dibuat bareng-bareng sama si klien. Nah sebelum videonya gue akhirin, gue mau ngasih tahu juga bahwa gue udah bikin konten eksklusif yang dimana ngebahas tentang 7 kesalahan freelance video editor atau videographer pemula yang bikin mereka gagal dapet klien. Nah buat lo yang pengen nonton konten eksklusifnya, gue akan kirimin day by day selama 7 hari ke depan. Caranya gimana? Lo tinggal klik aja link di bawah untuk join ke konten eksklusif yang udah gue buat. Gak cuma konten eksklusif, lo juga akan dapat ebook yang dimana ngebahas tentang perjalanan gue sama partner gue, Mas Adan, yang dimana dia juga sama gue mentor di kelas editing video mastery. So buat yang mau join ke eksklusif kontennya, lu bisa klik link yang ada di deskripsi. So itu dia guys, gimana cara nentuin harga untuk yang baru mulai ataupun yang baru terjun ke dunia freelance terus akhirnya dapat klien pertama. Jadi gue harap dengan video ini lu nggak bingung ketika lu ketemu klien pertama lo. So gue Yuda, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya.